Pemirsa, kami akan bawa Anda kembali soroti apa yang dilakukan oleh terduga pelaku pemerkosaan ini, di mana memang banyak sekali korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, yaitu Iwas alias Agus, ini semakin bertambah. Nah, total korban yang sudah melapor polisi dan sudah melaporkan diri sebagai korban ke Komisi Disabilitas Daerah ini berjumlah 13 orang. Korban dugaan pelecehan seksual oleh tersangka Iwas, penyandang disabilitas dengan ataupun juga lahir tanpa dua lengan. Ini bertambah menjadi 10 orang, namun melapor secara resmi hingga hari ini memang baru 3 orang. Nah, sisanya ini adalah melapor ke Komisi Disabilitas Daerah atau KDD. Ketua KDD Joko Jumadi mengatakan jumlah korban terus bertambah. Nah, korbannya sudah melaporkan diri ke KDD adalah memang 13 orang, tapi memang polisi hingga saat ini baru menyebut hari ini 1 orang tersangka korban ini melapor lagi ke Subdit Renakta Polda NTB. Jadi yang sudah lapor ke pihak kepolisian adalah totalnya 3 orang. Nah, 10 orang ini hanya melaporkan ke Komisi Disabilitas Daerah atau KDD. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan tersangka disabilitas Iwas atau Agus terus menjadi polemik di masyarakat. Betul sekali, karena memang pada awalnya kasus ini tersiar, masyarakat ini kemudian mengatakan polisi bagaimana menetapkan sebagai tersangka untuk seorang pelaku yang disabilitas. Tapi kita nanti akan gali lebih dalam lagi. Agus sekarang kan berkasnya sudah di tahap pertama. Tahap pertama. Iya, P19 kan ya Pak. Udah pemeriksaan, berarti kan udah diperiksa sebagai tersangka. Dan statusnya Agus sekarang kan tahanan kota. Tahanan rumah. Tahanan rumah ya. Tahanan rumah. Sampai tanggal berapa, Pak? Habis hari ini. Hari kita ini? perpanjang. Akan diperpanjang. Kita, tinggal tunggu kejaksaan berarti Pak ya? Hah? Tinggal tunggu dari kejaksaan. Kita udah koordinasi terus dengan penyidik jaksaanya, yang mudah-mudahan kita penuhin apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk mungkin kita lengkapi pendukung lain. Insya Allah kita sesuai dengan koridor yang ada. Sejauh ini sudah berapa laporan yang masuk, Pak? Ya, kalau laporan secara resminya tidak ada, belum. Tetapi yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu tadi yang saya sampaikan 2. Tetapi yang kalau memang ada informasi yang lain, itu melalui Komisi Disabilitas mungkin yang akan. Baik, pemirsa, hingga saat ini memang kita mengetahui bahwa semakin banyak korban yang melaporkan atau setidaknya mengaku korban dan melaporkan. Kita masih akan terus tunggu karena memang harus diperiksa, minta keterangan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Tapi korban ini melapor kepada Komisi Disabilitas Daerah. Kami juga bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana judul ini kami pilih. Mandi Suci adalah jurus Agus kelabui mahasiswi. Karena memang termasuk dari perbincangan kemarin. Semalam saya mengajak Anda juga untuk bisa mendengarkan bagaimana pengakuan yang disampaikan oleh pelaku atau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Agus ini. Kemudian juga sudah mendengarkan kronologi versi dari korban. Memang bagaimana tekanan-tekanan, kemudian juga pengaruh main game, permainan secara mempengaruhi secara pikiran ini dilakukan oleh Agus untuk bisa melaksanakan apa yang ia kehendaki, apa yang ia mau dari para korban, dari para mahasiswa ini. Termasuk ada ritual mandi suci. Karena sempat ada disampaikan oleh Agus ini, ia mengajak para korban ini kemudian ke sebuah penginapan dan diminta untuk melakukan mandi suci. Ia yang juga membantu untuk melakukan ini sebagai upaya penyucian karena sudah ada sebuah rahasia yang dilakukan ataupun juga diceritakan oleh korban ini kepada Agus. Ini sangat menarik, Pak Arianto, kemudian dokter. Kita tahu bagaimana seorang yang difabel tidak memiliki tangan, nah ini juga menjadi hal yang kemudian membuatnya menyangkal semua yang dilakukannya. Bagaimana mungkin seorang dengan kondisi tubuh seperti saya bisa melakukan pemerkosaan. Tapi dari yang diceritakan oleh pihak korban ternyata permainan pikiran, mempengaruhi korban ini, itu yang dilakukan Pak Arianto. Sebelumnya sudah ada kasus-kasus seperti ini Anda temukan Pak Arianto? Sering. Saya selama jadi polisi itu kesimpulan saya itu setiap tersangka kalau diperiksa tidak akan mungkin dia mengakui. Walaupun sudah ditunjukkan bukti-buktinya begini-begini, dia tetap tidak akan mengakui. Belakang kalau sudah kepepet sekali barulah dia mengakui. Kalau mengatakan bahwa pengakuan itu akan memperingan hukumannya itu baru. Nah, dengan kejadian yang disabel ini kan, justru dia kan ngomong-ngomong saya nggak bisa apa-apa. Ini mosok saya bisa melakukan kayak gitu kan. Iya, tidak punya tangan. Menghadapi yang seperti ini polisi mestinya harusnya waspada. Dia sudah menjual pada medsos, ini loh. Seakan-akan polisi itu brutal, ngarang aja kan gitu. Makanya kalau saya jadi sebagai polisi dan saya jadi
dari Polda sana itu saya sudah sarankan juga. Iyo mestinya sekarang cari saksi sebanyak-banyaknya, alat bukti sebanyak-banyaknya, kumpulkan, masukkan dalam satu berkas, dan kemudian nanti sampaikan ke jaksa. Tapi sementara itu apa yang Anda dapat langsung ekspos pada masyarakat. Saksi-saksi misalkan tadi dikatakan ya ada berapa 3 atau berapa. Sampaikan aja saksi A mengatakan gini, saksi B mengatakan gini. Mereka sendiri suruh ngomong di depan media. Supaya orang-orang itu yakin bahwa polisi sudah dapat bukti saksi, bukti-bukti ini. Bukan hanya polisi yang arogan ingin bahwa kalau dia sudah mau dia nangkap pasti gitu kan. Ini satu. Jadi salah satu yang selama ini yang saya anggap kelemahan polisi ya dalam dia cara bagaimana menerangkan pada publik tentang keresahan yang ada terjadi di masyarakat. Selama ini kan keresahan di masyarakat kan ada apa? Mana mungkin orang disable gitu kemudian main tangkap polisi kan arogan. Sampai anggota DPR sendiri mengatakan mana mungkin orang kayak gitu. Itulah orang yang orang awam umumnya kayak gitu. Mestinya polisi ini yang nangani kasus itu dia punya bukti-bukti yang banyak yang mengcounter itu. Kenapa nggak diekspos gitu? Nah itu kekeliruan polisi. Kenapa? Karena selama ini polisi berpikir bahwa penyidikan itu adalah untuk pro justisia. Dia hanya akan melaporkan hasilnya itu kepada jaksa untuk di persidangan. Padahal itu ditunggu-tunggu oleh publik kan gitu kan. Dan tidak ada larangan untuk menyampaikan hasil penyidikan kepada publik. Demi untuk penjelasan supaya kita tidak dibully dengan medsos itu. Itu kira-kira ini kejadiannya dari Vilar. Dan untunglah sekarang kemarin kan udah press release ya. Dengan menghadirkan semua saksi ahli itu ngomong begitu agak positif kan sekarang. Saya sarankan semua saksi korban itu direkam suaranya diekspos di sini sebelum sidang. Jadi masyarakat bisa tahu persis yang terjadi. Jadi enggak sentimen negatif terus dengan tindakan polisi. Saya kira itu. Ya, Dr. Vivi, ini menarik bahwa seorang pria disabilitas ini kemudian setidaknya dari pengakuan dari korban yang terakhir ini. Jadi mengaku mereka baru berkenalan tapi kemudian sudah mampu dicuri rasa simpatinya, empatinya sehingga kemudian mau mengikuti kehendak dari pelaku ini. Padahal kalau kita lihat dari segi usia juga saya tidak mendapatkan informasi segi usia. Tapi yang dikatakan adalah korban ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang seharusnya memang mungkin bisa berpikir, bisa memilih kehendaknya sendiri, tapi ternyata termakan apa yang dikatakan oleh pelaku. Tapi nanti dokter bisa berikan pandangan mengenai hal ini, termasuk nanti setelah jeda kita juga akan kembali tayangkan perbincangan dengan pelaku di program Apa Kabar Indonesia semalam. Tapi saat lagi tetaplah bersama kami.